Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Prof. Semoga semuanya sehat walafiat selalu ya di hari ini, dan mudah-mudahan kita dapat manfaat dari ilmu yang akan saya sampaikan. Saya kebagian sesi ke-11 mungkin ya, 10 ya, 10 dari rencana kuliah kita 1 semester, dan materi saya yang akan sampaikan sudah dititip tadi, bahan materinya, PDF-nya sudah sampai ya, Pak Kuli ya? Sudah diterima tadi, di-share saja di grup. Benar, ya sudah di-share di grup. Hari ini saya akan menyampaikan metode pengumpulan data. Ya. Pengumpulan data ini diperlukan karena saya prolog dulu, mungkin sudah disampaikan di awal-awal kuliah, ada Pak Dwi, ada Bu Evri gitu ya, bahwa dalam suatu penelitian itu sangat tergantung kepada data gitu ya. Data itu sebetulnya raw atau bahan dasar untuk kita mendapatkan informasi gitu ya. Data kalau diolah itu menjadi informasi. Informasi ini kalau kita sudah punya informasi, maka kita nanti akan punya pengetahuan gitu ya, knowledge kan, pengetahuan. Dari pengetahuan itu orang atau manusia akan punya keputusan. Kalau punya keputusan, maka manusia itu bisa memecahkan persoalan atau masalahnya. Jadi sebuah penelitian itu tidak lain kita ingin memecahkan masalah. Nah, untuk bisa memecahkan masalah, maka yang paling mendasar tadi saya sebutkan harus ada data yang nanti diolah menjadi informasi. Di dalam materi metode pengumpulan data ini dimulai dengan bagaimana cara kita mengumpulkan data, nanti ada instrumen-instrumennya, kemudian bagaimana kita nanti membuat instrumen dalam bentuk kuesioner, gitu ya. Kuesioner itu ada terbuka, ada tertutup, gitu. Seperti apa nanti kuesioner terbuka, kuesioner tertutup seperti apa. Lalu pada materi berikutnya, bagaimana cara mengujinya dari, gitu ya. Kemudian data-data yang kita peroleh ini reliable atau tidak, dapat dipercaya atau tidak. Nanti ada cara mengujinya. Nah, saya berikan di sini, kalau slide-nya tidak jalan diberitahu saja. Sumber data itu banyak ragamnya, macamnya banyak sekali. Mulai dari buku yang ditulis oleh satu atau banyak penulis, bisa juga sumber data itu berupa dari buku referensi, gitu. Ada textbook, ada buku referensi. Kalau buku referensi itu hasil penelitian, gitu ya. Mungkin juga dokumen-dokumen legal. Dokumen legal itu katakanlah satu dokumen yang dikeluarkan oleh satu instansi, gitu ya, baik pemerintah maupun swasta. Gitu. Kemudian juga bisa berupa artikel di jurnal, ya, di jurnal. Nah, saya akan berikan nanti pada slide yang ketiga, bagaimana cara Anda mengakses jurnal yang dimiliki oleh Unpad, karena Unpad ini punya link akses jurnal secara gratis. Jadi Anda bayar tiap tahunnya itu puluhan juta itu untuk Anda bisa mengakses, dan umumnya mahasiswa mungkin dosen juga jarang mengakses jurnal yang gratis itu. Ada jurnalnya dari Cambridge gitu ya, dari universitas ternama, kemudian juga ada SAGE gitu ya, kemudian jurnal-jurnal lain yang bisa diakses secara online gratis, tapi Anda dapat gitu ya. Nah, oke, nanti saya berikan pada slide berikutnya cara mengakses jurnal. Kemudian sumber data yang lain dari mana? Dari koran, boleh. Artikel dari koran, itu juga sebagai sumber data. Data itu bisa merupakan fakta, gitu ya, fakta faktual yang diperoleh berdasarkan empiris, pengamatan pribadi, gitu ya, atau juga bisa dari yang bukan koran, mungkin bukan hasil dari pengamatan pribadi, tapi hasil analisis yang berupa laporan penelitian atau hasil-hasil penelitian. Kemudian bisa juga diperoleh dari laporan publikasi resmi dari kantor pemerintah atau kertas kerja di universitas atau sumber laporan lain, itu masuk kepada sumber data ya. Atau orang ingin melihat
makalah yang dipresentasikan pada konferensi, gitu ya. Contoh misalnya kalau Anda ingin dapatkan materi yang diperoleh dari dosen saat kuliah, itu juga bisa dijadikan sebagai fakta atau data yang dijadikan sumber rujukan kalau misalnya Anda ingin membuat materi karya ilmiah. Lalu sumber data yang lain apa? Sumber internet. Saya akan berikan juga nanti bagaimana caranya Anda akses internet, baik di blog atau mungkin juga halaman-halaman situs tertentu untuk bisa Anda dapatkan data-data itu, ya. Atau bisa juga dalam bentuk database, DVD, CD, gitu, itu boleh. Kadang-kadang suka dapatkan juga data itu diperoleh dari radio, bisa juga, gitu ya. Atau misalnya Anda tertarik ambil data itu dalam bentuk wawancara, ada transkrip wawancara pada orang yang diajak wawancara, gitu ya. Itu boleh juga sebagai data. Termasuk instrumen Anda wawancara itu salah satunya untuk mendapatkan data. Kemudian siapa tahu di antara teman-teman kita dia itu dari Fakultas Sastra, misalnya ya, budaya, ilmu budaya. Maka dia mencari datanya salah satu di antaranya bisa dapat dari film di bioskop, misalnya ya. Drama teater, bisa juga produksi kreatif-kreatif lainnya bisa ya. Kadang-kadang ilustrasi gitu ya, gambar, musik bisa juga sebagai data. Lirik lagu juga kadang-kadang demikian, bisa dijadikan sebagai karya yang di dalamnya termuat data atau fakta yang menarik kalau kita dibuka sebagai suatu penelitian bisa dari situ. Atau karya seni dan desain dapatkan itu sebagai sumber data. Nah, di slide berikutnya saya berikan coba karena Anda di depan komputer, maka Anda bisa cara mengakses data kalau dari buku. Saya ini ambil dari halaman blog atau dari Google, cari, ternyata ada beberapa buku yang bisa diakses secara internet. Kita mulai misalnya saya cari dengan Book Asia, gitu. Misalnya di sini ya, di Book Asia. Nah ini ya. Oke, Anda dapat ini terlihat? Terlihat? Yang terlihat masih PPT-nya, Prof. PPT-nya, oke. Saya harus ya gimana caranya? Ini screen-nya yang Z Library terlihat nggak? Enggak, Prof. Enggak, oke. Ya, ya. Bentar. Bentar ya. Bentar. Mana share-nya ya? Ini memang saya dikontrol sama yang lain jadi susah juga saya ngontrol sendiri gitu ya. Harusnya Bapak yang buat, mungkin minggu depan saya yang mau jadi hostnya gitu ya. Linknya Bapak yang atur gitu. Oke. Bapak ingin share juga, ini gimana caranya share? Bentar. Ini kok kenapa bisa Bapak nggak bisa ini ya? Nggak bisa share ya? Rafli? Harusnya bisa sih, Prof. Di sini nggak bisa nih. Atau mau sama saya aja, Prof? Oke. Mungkin di slide-nya ada ya? Oh iya, di slide-nya juga ada sih. Linknya bisa diklik juga. Oke, so di slide-nya masuk ke Book Asia di sama ini sama Rafli dipresentasikan, coba ya. Saya kirim PowerPoint-nya ke Rafli supaya bisa dipresentasikan.
Memang harusnya saya yang jadi hostnya, jadi mudah nanti presentasinya saya ngatur gitu. Oke. Hmm, Ada barusan? Yang PDF-nya bisa ditampilkan? Ini Prof. Oke. Ya ini Ya. udah dibuka Z library-nya. Nah, oke. Di bagian paling atas search-nya coba lihat di Ya tadi koneksinya yang saya keputus Prof. Stop. Bentar. Coba share screen lagi ya. Oke. Oke, nah silahkan kalau Anda masuk di halaman, kalau tadi di PowerPoint atau PDF-nya kan ada tertulis di halaman 2 itu bagaimana cara mencari sumber data, gitu ya. Nah, oke ya. Silahkan Anda lihat nih, begitu diklik, ada di situ di slide yang ketiga. Ya, terus, oke, begitu diklik, HTTPS BOK Asia, nah masuk ke dalam linknya. Nah, ini ya, begitu diklik BOK Asia, diklik, nanti keluar, nah ini ya. Maka Anda ketik judulnya misalnya Research Methodology. Research Methodology. Oke, enter, search. Search. Oke, search. Ya. Ini lihat yang lain bisa ya? Bisa, Prof. Oke, so search, lihat. Nah, oke. Oke. Nah, misalnya Anda klik yang pertama buku research methodology. Nah, yang itu ya, boleh. Ini kan contoh, boleh. Klik. Step by step guide for beginner. Diklik. Oke. Diklik saja, Rafli, yang itu research methodology. Klik kanan boleh atau diklik langsung boleh. Nanti ada di situ laman mendownload. Oke, nah itu ada tulisan paling kiri ya. Lihat, Anda lihat semua ada download PDF 3.73 MB. Itu diklik saja untuk mendownload, di-download saja, langsung aja. Itu download aja langsung, diklik aja langsung download. Itu yang ada tanda panahnya. Tanda panah sebelah kiri. Oke, diklik aja, klik. Ya udah Prof. Udah? Ini on progress download. Lagi download ya. Nah, oke, jadi semua mendownload ya. Ini akan saya berikan juga termasuk bagaimana cara Anda mendapatkan sumber data. Kebetulan ini bahasa Inggris ya. Yang penting Anda dapat dulu cara mendownloadnya. Nah, ini Rafli udah mendownload ya. Sudah mendownload, sudah in progress, sudah. Nah, ini udah ya. Udah. Jangan lupa halaman ngedownloadnya di mana di save-nya ya. Jangan lupa ya. Kenapa jangan lupa? Karena saya akan melatih Anda juga mengkonversi dari data yang bahasa Inggris menjadi satu buku menjadi bahasa Indonesia. Udah tahu caranya? Bukunya ini kalau Anda baca, dibuka nih yang research metodologi ini yang barusan yang di-copy oleh Raffi. Nah, itu kalau diklik, nah di laman tadi, nah ini bahasa Inggris ini. Bahasa Inggris ya? Oke, bahasa Inggris ya? Iya. Ya, salah satu kendala kita itu mau nggak mau, suka atau tidak suka, kita itu kendalanya ada bahasa Inggris gitu ya. Ya, saya juga termasuk Sundanese English lah gitu ya. Inggris bahasa Sunda gitu ya. Gitu. Maka caranya adalah sudah di-save ya ini ya. Sampai sini Anda mendownloadnya untuk data sudah dapat, sudah bisa. Sudah bisa di antara Sudah, Prof. Bisa, oke. Kalau sudah, sekarang satu buku ini kita terjemahkan dalam waktu mungkin kurang dari 1 jam gitu ya. Paling juga menit gitu hitungannya.
Maka caranya adalah Anda masuk dulu ke Google Drive. Mohon maaf, Anda harus masuk sekarang ke Google Drive. Berarti Rafli harus masuk ke Google Drive sekarang. Ya. Masuk ke Google Drive, bikin kalau Anda sudah punya Google Drive, nah, oke, Drive, set, masuk. Coba, oke. Masuk ke Google Drive dulu. Udah? Nah, oke ya. Sudah ya? Nah, oke, sudah sampai sini Anda masuk di Google Drive. Rafli masuk di situ baru, klik baru, klik. Di situ upload file. Oke. Nah, tadi di mana disimpannya tuh yang apa tadi riset metodologi itu tuh step by step tuh tadi tuh ada. Tadi ada yang step by step. Nah, itu riset metode dan nomor 3. Riset metodologi step by step. Open udah. On progress upload, Prof. Oke, siap. So, ini lagi dimasukkan ke Google Drive. Yang tadi sudah di-save, masukkan ke Google Drive. Oke ya. Nih, lagi ditulis nih, penyimpanan. Lagi disimpan nih sama Rafli ya. Oke. Sudah? Nih, lagi di-save belum nih? Masih biru nih, warnanya masih biru ya di kanan bawah. Belum selesai ya. Nanti kalau udah selesai, birunya, nah oke, udah tanda coret. Diklik oleh Rafli, ini diklik, klik kanan boleh, ya atau open. Nah, oke ya, diklik, di open aja, di open, set, diklik, di open boleh. Oke, buka dengan Google Dokumen. Sampai di sini sebentar ya. Filenya dibuka dengan Google Dokumen. Di Drive itu dibuka, nah ini ya udah ya. Buka dengan Google Dokumen. Oke, sampai sini bisa? Bisa, Prof. Oke, bisa. Sip. Oke, bisa ya. Dibuka dengan Google Dokumen. Sebentar, tunggu. Tenang. Ini masih bahasa Inggris ya. Oke, masih bahasa Inggris. Maka Rafli coba lihat di menu ada file, edit, tampilan, sisi, format, alat. Nah, lihat alat. Alat, itu ada. Alat, oke, alat, klik. Nah, ke bawah ada terjemahkan dokumen. Alat, terjemahkan dokumen, klik. Nah, pilih bahasa ke bawah Indonesia. Klik. Oke, terjemahkan. Tunggu sebentar, hitungannya ya detik ini ya. Hitungannya detik ini. Ditunggu sebentar. Nih, salinan lagi dibuat tuh. Muter terus tuh. Ah, ini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Oke, sampai di sini saya stop dulu. Untuk Putri itu ada untuk Putri ya, apa yang tertulis tuh. Sampai sini sudah bisa diikuti? Bisa, Prof. Bisa. Berarti Prof. sudah pintar nih Putri udah bisa. Namanya tertulis di buku itu ada tuh. Ya, untuk Putri katanya ya. Berarti sudah bisa nih ya. Jadi dari yang bahasa Inggris berubah menjadi bahasa Indonesia. Oke ya. Cuman masalahnya ini masih tersimpan di Google Drive. Maka Anda tulis file di situ tuh ada file. Rafli, file. Oke, kliklah itu di atas tuh kiri atas ada file. Bukan yang itu. Ya boleh di-download, boleh di-download atau di send ke email boleh. Nah, ini Microsoft Word, download dalam bentuk Microsoft Word. Oke, ya yang paling gampang karena mau diedit nanti pakai Microsoft Word saja. Jadi tadi boleh di file, download gitu ya. Nah, nanti di save. Nah, ini salinan terjemahannya sudah di save tuh sama Rafli ya. Ini berarti pakai Chrome nih ya. Dia pakai Chrome kan. Nah, ini Microsoft Word itu berarti di save, download dalam bentuk Microsoft Word. Atau misalnya Anda mau kirim ke email Anda atau email temannya, boleh. Itu email. Nah, oke, email, boleh email, klik. Nah, email file ini kemana? Coba dikirim sama Rafli. Dikirim. Bentar, ini dia lagi memuat dulu.
Oke. Kirim email. Email file ini memuat, bentar ya. Dia nunggu, dia nanya alamat nanti. Nah, oke. Kirim, kalau Anda mau ada salinannya, ada tanda apa istilahnya? Oke, pakai klik di sebelah kiri kotak itu diklik tuh yang sebelah kiri atas tuh. Nah, itu diklik berarti nanti dikirim salinannya ke Anda. Alamat siapa tuh yang mau dikirim? Itu temennya. Dikirim ke situ. Oke, kirim lagi ke Bapak, roni.kastaman. Nah, itu begitu klik roni.kastaman@unpad.ac.id. Nah, berarti nanti nyampe ke saya. Oke. Udah ya, dikirim situ. Pesannya apa? Ya, apa aja, Pak? Ini terjemahan, buku terjemahan, buku riset metodologi. Buku terjemahan riset. Oke, itu ya. Udah, terus kirim. Kirim, klik. Nah, maka buku tadi selain ada di Doodle Drive-nya punya Raffi, itu akan dikirim ke temannya tadi, saya dan Maman tuh ya. Nah, dia lagi kirim nih. Oke. Tapi paham ya, pasti paham ya, operatornya pasti paham ya. Bagaimana teman-temannya Rafli bisa memahami sampai sini? Bisa, Prof. Bisa. Kalau bisa berarti satu langkah Anda sudah menguasai cara mendapatkan data dari buku, dari bentuknya PDF, bahasa Inggris, bahkan sekarang datanya menjadi informasi karena sudah diolah oleh Anda menjadi bahasa Indonesia gitu ya, dari yang tidak dimengerti jadi dimengerti. Data menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, sudah jadi pengetahuan, maka Anda punya kesimpulan. Oh Pak, caranya gini Pak ya. Oh isinya banyak nih. Contoh bagaimana membuat kuesioner ada di dalamnya. Tuh. Maka satu langkah dalam beberapa menit saja Anda sudah pintar sekarang. Ya. Oke, ini untuk mendapatkan datanya dari internet. Oke, kita stop dulu ya, Raffi. Barangkali ada pertanyaan. Oke, stop dulu. Oke, ada pertanyaan untuk yang tadi masuk lagi ke PowerPoint yang tadi atau ke PDF PowerPoint-nya, masuk lagi ke situ. Barangkali ada yang mau bertanya, prosesnya mangga silakan. Saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Mau tanya, Prof. Oh, boleh, stop. Kalau Z Library itu memang legal ya bukunya? Saya dapatnya baru tadi itu. Kalau nggak salah itu dari Singapura ya, dari Yayasan Asia itu. Kalau Yayasan Asia itu setahu Bapak sih legal Yayasan Asia ya. Yayasan Asia. Kalau Anda mau dapat yang lain itu ada di sebentar. Intech Open tadi yang Rafli. Jadi ini yang saya tahu yang Asia tadi, Book Asia itu punya Yayasan Asia. Itu legal setahu saya. Yayasan Asia, coba Anda lihat di internet ada Yayasan Asia itu masuk Asia Foundation dia. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya Raffi kalau ingin dapat yang free juga ada namanya yang tadi di slide namanya Intech Open. Intech Open tadi. Jadi itu menjawab pertanyaannya Raffi. Ya. Ya. Oke. Ada lagi tapi tanya? Cukup, Prof. Oke, saya sih sebetulnya lebih menekankan bukan ininya ya, bukunya dari halaman situs mana, tapi cara Anda mendapatkan data itu menjadi informasi. Tadi sudah dapat menjadi bahasa Indonesia aja udah luar biasa, ya. Bisa berarti gitu ya. Untuk Anda penelitian, Anda sumber bukunya berarti sudah dapat. Ini kebetulan saya juga lagi penelitian nih ya. Jadi dalam beberapa hari ini ya kalau membaca buku utuh bahasa Inggris bukan berarti nggak bisa, tapi kan jadi lama bacanya. Tapi kalau sudah bahasa Indonesia maka ada menjadi narasi yang nanti akan dimasukkan kutipannya di dalam paper saya itu kan sudah ada, lebih mudah cepat gitu ya pada saat penelitian itu. Gitu. Oke, kalau Rafli mau tunjukkan yang halaman-halaman yang lain pada slide saya tadi ada di slide ketiga itu ada namanya halaman tadi selain buku Asia ya, di
di Yayasan Asia. Ada yang berikutnya Inteh Open tadi dikasih lihat aja Rafli. Nah ini Inteh Open. Anda lihat halamannya ada Inteh Open ya. Inteh Open, open for submission. Jadi artinya Anda bisa berlangganan. Ini gratis. Gitu ya. Jadi karena kebetulan Anda sebagai tamu, maka bisa diklik saja. Bukunya apa aja ada tuh sebelah kiri ya. Judul bukunya ada chemistry, ada agriculture, ada industri. Mungkin nanti ada situ ya. Kalau industri berarti di bawahnya industri gitu ya. Judul bukunya subjeknya apa? Agricultural, biochemistry, computer. Ini resmi legal ya. Tadi kalau karena Rafli nanya ini legal nih. Ini legal nih. Gitu ya. Jadi Anda masuk ke sini, ini situsnya free. Jadi Anda mendapatkan bukunya, banyak sekali bukunya dan itu gratis bisa di-download. Tapi Anda nanti register lah, terdaftar ya, terdaftar sebagai anggota. Makanya di situ ada submission gitu ya. Misalnya Anda klik salah satu di antara bukunya di situ apa, misalnya information system gitu ya, situ ada, boleh silakan coba Anda buka ya. Nah, misalnya ini ya bukunya gitu ya. Jadi kalau Anda bikin buku bisa jadi editor juga, boleh. Jadi free ini. Dan ini lembaga yang tujuannya menghimpun penulis-penulis buku. Saya juga sering dapat kiriman ini dari Inteh Open untuk jadi penulis di sini gitu ya. Itu kan ada register your interest in contributing to this book. Jadi artinya bisa registrasi, Anda tidak dipungut biaya, artinya ini free gitu ya, boleh silakan. Mau jadi editornya juga boleh, silakan. Nah, nanti caranya kalau misalnya Anda tadi mau bahasa itu menjawab pertanyaan Raffi tadi. Oke ya. Tetap lagi, ini yang nomor 2 tadi sudah diklik ya. Yang satu tadi Book Asia dari Yayasan Asia, lalu yang kedua adalah Inteh Open, gitu ya. Atau ada yang lainnya, ya saya nggak tahu yang ini free atau tidak ya, PDF Buki atau PDF Words gitu ya. Tapi paling tidak itu sumber beberapa buku yang bisa dibaca oleh Anda sebagai koleksi ya. Oke, itu slide yang ketiga. Kita masuk sekarang, ada lagi pertanyaan selain Rafli? Mangga, silakan. Sebelum slide keempat. Mangga, silakan. Ada pertanyaan berikutnya? Dari saya belum ada, Prof. Oh, belum. Oke. Ada lagi? Temannya yang lain? Belum ada? Oke. Kalau nggak ada, kita masuk ke slide keempat. Oke, slide keempat. Hierarki metode penelitian dan kaitannya dengan tadi pengumpulan data. Jadi kalau dilihat gitu ya, lihatnya kalau dilihat diperbesar boleh, diperkecil juga boleh, gitu ya. Enggak, silakan. Kalau Anda lihat di situ ya, pengumpulan data ini posisinya setelah metode risetnya kita lakukan. Jadi kita memilih metode penelitiannya apa. Saya nggak usah sebutkan lagi metode risetnya apa, karena mungkin Bu Erti sudah menyampaikan, Pak Dwi sudah menyampaikan kemarin itu, kalau tidak salah Pak Dwi menjelaskan tentang technopreneurship gitu ya, metode riset untuk technopreneurship. Kemudian Bu Erti juga kemarin mengenai penelitian eksperimental mungkin ya, itu metode risetnya. Oleh karena itu, dari metode riset ini akan masuk kepada metode pengumpulan data, cara mengumpulkan datanya. Kenapa? Ini juga sudah dijelaskan oleh Bu Efri bahwa data itu ada yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif. Riset juga ada yang riset kualitatif, ada yang kuantitatif. Kalau risetnya kualitatif, itu dengan data-data yang sifatnya kualitas. Kualitas itu diukurnya dengan perasaan manusia, gitu ya. Jadi bukan pakai sensorik yang ada pada manusia. Itu datanya kualitatif. Kalau kuantitatif,
itu nanti data risetnya dikumpulkan berdasarkan data-data yang diperoleh dengan hasil sensorik manusia. Bisa ada diukur dengan panca indera ya, ada dengan mata gitu ya. Mungkin dengan berat gitu, mungkin juga ada volume gitu ya. Nah, itu adalah data-data yang dikumpulkan dengan cara datanya data yang kuantitatif, ada kuantifikasinya, ada jumlahnya gitu ya. Nah, nanti setelah metode mengumpulkan data, datanya karakternya seperti apa, baru kualitatif, itu cara analisis gitu ya. Hierarki dari metode risetnya seperti itu. Slide berikutnya. Nah, sifat data. Oke ya. Kita berbicara tentang sifat data. Data itu data yang kualitatif, tadi ada data kuantitatif. Kalau kualitatif sifatnya subjektif, didasarkan pada ukuran sifat objek, tidak ada standar pembandingnya dan hanya diakui batasannya secara umum saja. Contohnya kualitatif itu berkaitan dengan sifat subjektif dari suatu objek. Misalnya cantik, baik, lemah, gagah, manis, itu sifat ya. Sifat atau sifat dari entitas atau objek gitu ya. Itu dinilainya berdasarkan indrawi gitu ya. Jadi perasaan manusia yang dilihat, yang didengar, tapi dirasakannya kebanyakan dengan elemen yang ada di dalam soal itu jiwa gitu ya. Jadi ya susah membuktikannya karena sifatnya subjektif. Kalau kuantitatif, data yang karakternya kuantitatif, itu ada standar pembanding yang sifatnya universal. Ada standar ukuran pembanding, ada satuannya, itu adalah data kuantitatif. Jadi kalau penelitian menggunakan data kuantitatif, enaknya kita bisa mengukur dengan angka-angka satuan dan ada standarnya. Contoh, kalau misalnya Anda penelitian yang berhubungan dengan berat, gitu ya, berat, maka berat itu ada satuannya, ada standarnya. Apa? Kilogram, gitu ya. Ada gram, ada kilogram, standarnya ada. 1 kilogram itu adalah bla 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 yang sesuai dengan massa objek di mana standarnya di Sepres di sana di Prancis gitu ya, standarnya. Berat 1 logam yang ya disebutkan sebeginilah gitu ya, dimensi dan beratnya segini. Nah, itu adalah 1 kilogram misalnya. Nah, itu ada standarnya, ada satuannya. Kemudian kalau volume juga ada satuannya. Kemudian juga ada yang namanya ukuran panjang, itu juga ada satuannya. Dengan demikian bedanya dengan data kualitatif, ini tidak subjektif tapi objektif karena berlaku universal, gitu ya. Karena ada standar ukurannya. Contoh berat badan, jarak tempuh, temperatur, itu semuanya ada ukurannya yang bisa pembandingnya. Jadi orang lebih objektif lah menilai. Oke, sekarang slide berikutnya. Oke ya. Nah, dari data kualitatif dan kuantitatif, maka orang bisa membedakan dua karakter itu dalam bentuk dua jenis data. Datanya yang pertama nominal dan ordinal, itu lebih cenderung ke data kualitatif. Nominal itu menyatakan sebutan tanpa menyebut adanya perbedaan derajat di antara yang disebut. Nanti saya berikan contohnya. Apa itu nominal? Laki, perempuan gitu ya. Itu termasuk nominal tuh, gitu ya. Kemudian kalau ordinal itu setingkat di atas nominal tapi ada pembedaan urutan. Ordinal itu urutan dari suatu objek dengan sedikit membedakan di antara urutannya. Orde itu kan urutan gitu ya. Kalau nominal penyebutan saja, kalau ordinal orde urutan. Jadi misalnya tingkat pendidikan, nah itu ada ordenya SD, SMP, SMA, gitu ya. Kalau orde di perguruan tinggi
Nah, itu S1, S2, S3. Misalnya begitu ya. Semester 1, semester 2, semester 3. Nah, itu ordinal namanya. Ya. Jadi, itu datanya kuantitatif? Bukan. Itu datanya adalah kualitatif. Menyatakan kualitas tapi tidak punya standar pembanding derajat ukurannya. Tidak ada satuan. Ya. Jadi kalau S1 tidak ada satuannya gitu ya. Itu hanya menyatakan urutan pembeda saja. Nominal tapi ada urutan. Itu sifat dari datanya kualitatif. Kemudian dua data, karakter data yang berikutnya adalah interval dan rasio. Interval itu adalah naik tingkatannya dari ordinal menjadi interval. Interval itu dia memberikan angka kisar. Di dalamnya ada ukuran. Ukurannya bukan kualitatif, tapi sudah kuantitatif, quantity. Contoh misalnya kalau misalnya Anda lihat temperatur dan PPNI, tapi dibuat dalam bentuk interval sekian sampai sekian, gitu interval. Menyatakan kisaran suatu objek yang sudah memiliki derajat pembeda di dalamnya. Mana yang lebih besar? 100 derajat dengan 150 derajat? Pasti yang 150 derajat secara kuantitas jauh lebih bagus gitu ya. Bukan lebih bagus, jadi artinya jauh lebih bisa dibedakan apa yang terjadi kalau temperaturnya 150 lebih panas gitu ya, pasti begitu. Kalau misalnya rasio itu pembanding setingkat di atas lagi interval, tapi dia rasio itu perbandingan antar satuan ukur derajat ukur yang ada berdasarkan standarnya. Jadi menyatakan besaran dan derajat suatu objek didasarkan ukuran pembanding standar. Jadi kalau rasio itu misalnya kalau Anda mengukur panjang meja itu adalah rasio. Kenapa? Karena yang dibandingkan itu adalah panjang itu ukurannya adalah meter gitu ya. Meter itu ada standarnya, 1 meter tadi, 2 meter, 3 meter. Jadi kalau meja yang 1 meter dengan setengah meter, maka akan lebih panjang meja yang 1 meter dari yang setengah meter. Pasti dari harganya membedakan derajat pembeda ukuran data rasio dibandingkan dengan ukuran yang beda. Semakin ke bawah itu semakin menuju kuantitatif. Semakin menuju ke bawah menuju nominal itu datanya kualitatif. Mana yang lebih bagus? Ya diharapkan sih semua data itu bisa terukur supaya tadi objektif bukan subjektif gitu ya. Jadi kalau Anda memilih penelitian yang nantinya akan dianalisis, maka usahakan datanya mulai dari, maaf ya, jangan nominal saja. Kalau bisa datanya itu rasio, jadi sudah punya angka ukur dan standarnya. Mudah untuk menilainya, mudah. Jadi kalau misalnya Anda akan membandingkan pemberian tekanan atau suhu untuk membuat kue misalnya gitu ya. Karena suhu itu adalah temperatur, maka rasio nanti yang dipakai. Kalau misalnya mana yang lebih bagus, maka Anda bisa lihat berdasarkan perlakuannya dari temperatur tadi. Semakin panas gitu ya, maka kue yang dibuat itu akan semakin cepat matangnya gitu dibandingkan dengan yang temperaturnya lebih rendah gitu ya. Nah, itu bedanya kalau yang kualitatif dengan kuantitatif. Oke, saya stop dulu supaya tidak terlalu cepat. Barangkali ada yang mau bertanya dulu, silakan. Nanti masukkan kepada slide berikutnya Raffi ya. Contoh. Ya, nominal ya. Nominal itu hanya membedakan saja dari objeknya, jenis kelamin, laki perempuan, status gitu ya, agama misalnya gitu ya. Nah, itu termasuk nominal. Kalau ordinal itu tingkatan tadi, SD, SMP, S1, S2. Interval nilai ujian, rasio, berat badan. Oke, barangkali ada yang mau bertanya, mangga silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya kira masih mudah ya ini ya. Kalau tidak ada, slide berikutnya. Oke.
Bagaimana, karena kuliah kita dalam metode pengumpulan data, maka kita akan bertanya bagaimana cara mengumpulkan data. Tadi di awal kita mengumpulkan data yang diolah menjadi informasi yang paling gampangnya dari buku, misalnya itu udah ya saya sampaikan. Sekarang cara mengumpulkan data itu bisa berbagai macam cara. Satu dengan cara survei. Kalau survei berarti Anda mendata secara populasi, seluruh populasi. Populasi itu adalah jumlah counting yang terjadi dari objek yang kita jumpai. Jadi kalau misalnya satu kelas itu ada misalnya kelas kuliah ini tadi ada 57 orang. Maka kalau saya mengambil data dari 57 orang itu, maka namanya survei. Ya. Gitu ya. Keseluruhan populasi itu dinamakan survei. Tapi kalau Anda cara mengumpulkan datanya dari data sebagian dari populasi, itu namanya sampling, ya. Contoh data. Sampling data. Jadi kalau tadi mahasiswa peserta kuliah metodologi ini 57, berarti survei itu semuanya 57. Kalau sampling, saya ambil hanya mahasiswi dari yang 57 peserta kuliah ini, hanya mahasiswi saja yang saya ambil sebagai sampelnya, maka itu sebagai sampling data. Contoh sebagian kecil dari populasi. Atau saya mengambil data dari mahasiswa saja dari yang 57. Tentu saja tidak semuanya 57. Yang laki-laki berapa? Yang perempuan berapa? Nah, itu namanya sampling. Jadi cara mengumpulkan data ada yang berupa sampling, ada yang berupa survei. Lanjut kepada slide berikutnya. Nah, saya sambil kirim. Oke. Saya kirim juga ke Rapli yang PowerPoint-nya supaya link-nya jalan, data bentuk link-nya jalan. Ya. Saya kirim ke Rapli. Oke, saya kirim datanya nih, Rapli, yang PowerPoint supaya mudah saja. Ya. Oke. Cara mengumpulkan datanya bagaimana? Baik itu sampling maupun juga survei. Bisa dengan melalui wawancara, mengambil pendapat dari objek, bisa mengumpulkan dari sumber data primer. Kalau data primer itu data yang diperoleh dari sumber langsung, sumber utama. Jadi misalnya kalau saya mengambil 57 data dari mahasiswa peserta kuliah metodologi, maka kalau saya ambil datanya langsung dari ke-57 mahasiswa itu namanya sumber data primer. Gitu ya. Kalau saya ngambilnya bukan dari 57 mahasiswa itu namanya bukan data primer, namanya data sekunder. Mengumpulkan data sekunder atau data yang sumber datanya tidak utama, melainkan pada sumber yang dikumpulkan dari sumber kedua. Sumber kedua itu adalah misalnya saya menugaskan Rafli. Rafli coba tolong tanya deh beberapa mahasiswa dari yang 57 peserta kuliah, tolong wawancarai gitu ya. Berarti saya nanya ke Rafli, bukan ke mahasiswa yang langsung ke 57 itu. Kalau saya nanyanya ke Rafli, itu namanya data sekunder, bukan dari data primer, bukan dari data utama. Pihak kedua yang mendapatkan data. Contoh lagi misalnya begini, data sekunder itu Anda dapat dari BPS. Nah, ya BPS itu data sekunder. Kenapa? Karena BPS itu data dari data sumber utamanya itu diambil dulu oleh BPS. Maka kalau Anda ambil datanya dari BPS itu namanya data sekunder. Atau misalnya Anda pergi ke kantor redaksi koran Kompas atau PR.
Maka data yang diperoleh dari koran Kompas atau PR itu namanya data sekunder. Kenapa? Karena tidak dari data utamanya, tapi dari sumber kedua, gitu ya. Bisa melalui media publikasi, laporan riset, buletin, jurnal, ataupun tadi koran. Boleh, ya. Lanjut slide berikutnya. Oke. Ini berkaitan dengan instrumen data penelitian. Sebentar ya, saya minum dulu nih. Sebentar. Oke. Yang disebut dengan instrumen itu adalah alat bantu untuk mengumpulkan data. Alat bantunya bisa bentuk apa? Bisa dalam bentuk lembaran-lembaran formulir, gitu ya. Nah, itu instrumen tuh. Atau misalnya pakai rekaman, kalau rekaman mungkin tape recorder, nah itu alat bantu, gitu ya. Kuesioner gimana? Iya, kuesioner itu termasuk instrumen, gitu ya, alat bantu untuk mengumpulkan data. Data diolah dengan cara atau dianalisis secara tertentu, gitu ya, metodenya sehingga diperoleh banyak informasi. Dan informasi ini akan menjadi bahan alternatif solusi untuk masalah yang dihadapi. Slide berikutnya. Oke. Nah, teknik pengumpulan datanya bisa seperti apa dengan instrumen tadi? Ya, kalau kita pakai pengumpulannya dengan menggunakan kuesioner tadi, maka teknik pengumpulannya maka Anda mendapatkan daftar pertanyaan yang disusun secara terstruktur sesuai data dan informasi yang diinginkan diperoleh. Atau bisa juga dalam bentuk wawancara. Wawancara itu ada tanya jawab antara Anda yang menanya dengan pihak yang ditanya, ya. Nah, jadi ada kurang lebihnya antara kuesioner dengan wawancara. Kalau wawancara bisa banyak mendapatkan informasi dan data. Oh, jadi karena bisa kemana aja, namanya juga wawancara, gitu ya. Jadi orang bisa kemana aja ditanyanya. Gitu. Kalau kuesioner biasanya dibatasi. Kenapa dibatasi? Ya sesuai dengan apa yang ditanyakan di situ saja. Ngejawabnya nggak bisa panjang-panjang karena kalau di kuesioner panjang rekaman, maka nanti rekamannya itu harus disimpulkan dulu oleh si pewawancara dan barulah mendapatkan datanya. Ya, lanjut berikutnya. Bisa juga dalam bentuk diskusi kelompok atau FGD, gitu ya. Jadi kalau tadi kuesioner ditulis dalam bentuk format tulisan, yang kedua dalam bentuk wawancara. Wawancara itu ada kisi-kisi wawancaranya dan dicatat mungkin di HP atau di tape recorder boleh, atau mungkin kalau ada videonya, gambarnya, atau HP-nya ada gambarnya bisa pakai video recorder atau pakai apa istilahnya video video yang ada di dalam HP-nya bisa jadi perekam. Ya. Kalau FGD itu bentuknya diskusi yang dibuat secara terbatas, gitu ya. Difokuskan pada satu objek-objek tertentu yang ditanyakan sesuai dengan data dan informasi apa yang ingin diperoleh. Itu dengan FGD atau diskusi kelompok terfokus. Atau yang berikutnya lagi, teknik untuk mendapatkan datanya dengan observasi lapangan. Jadi misalnya begini, coba mahasiswa di kelas metodologi penelitian, silakan Anda mencari data di perpustakaan Unpad, pusat Unpad, gitu ya, dengan cara observasi pada pengunjung berupa mahasiswa, gitu. Hanya mahasiswa saja, mungkin juga ada dosen, tapi yang ditanya hanya mahasiswa saja. Lakukan apa yang Anda peroleh di perpustakaan tadi untuk pengunjung
perpustakaan Unpad tadi. Maka Anda oke pasti nanti dilihat, oh di buku absennya terlihat, oh ini mahasiswa nih, semesternya semester berapa. Nanti Anda catat di dalam buku pencatatnya kelihatan nanti pengunjungnya siapa, kemudian semester berapa, buku apa yang dipinjam nanti akan kelihatan. Oh ini buku-buku industri ini banyak, buku-buku kimia banyak, misalnya gitu ya. Nah itu observasi, dilihat di lapangan ya. Oke, lanjut kepada slide yang berikutnya. Tadi udah ya, survei udah ya. Respon udah bisa. Oke. Nah, survei sekarang survei tadi ya. Bentuk survei. Survei itu ada dua macam, ada tertulis, ada online, gitu ya. Kalau bentuk survei tadi sudah saya sebutkan, survei beda dengan sampling. Kalau survei keseluruhan populasi, kalau sampling sebagian dari populasi. Nah, bagaimana bentuk survei? Kalau tertulis berarti Anda akan mencatat semua data tertulis secara offline itu berarti langsung ya. Cenderung diisi pada survei kertas dari objek yang dimintai pendapatnya. Bisa juga Anda kirim misalnya survei tertulis ini melalui pos, dikirim melalui pos, nanti dapat ya masa koran atau majalah Tempo dan Kompas misalnya ngirim tolong isi pertanyaan kami seperti yang pada formulir ini. Nah, itu diisi semua. Nah, jumlah yang diisikan itu ya sejumlah orang yang disurvei gitu ya. Itu yang bentuk tertulis. Nah, apa kelemahannya? Kelemahannya ya harus banyak duit untuk mencetak di situ ya. Kalau ada 1000 yang disurvei, ada 1000 formulir dan itu nggak murah dan nggak mudah gitu ya. Kemudian ada lagi yang disebut survei online. Apa itu survei online? Survei online itu adalah survei yang seperti tadi tertulis, tapi dilakukannya melalui jaringan internet gitu ya. Tidak langsung, secara elektronik lah gitu ya. Sehingga bisa kelebihannya lebih cepat, lebih mudah gitu ya. Nulisnya juga secara elektronik saja. Misalnya kalau Anda melakukan kegiatan survei online tadi, bisa kirim saja Google Form, misalnya gitu ya. Google Form dikirim, atau Google Docs gitu ya, dikirim. Nanti isiannya itu tidak dalam bentuk kertas, tapi file, dalam bentuk file elektronik. Jawabannya juga secara elektronik juga. Bisa lebih cepat, lebih mudah gitu ya. Menghemat waktu gitu ya. Membuka datanya. Dan analisisnya juga bisa lebih cepat. Gitu. Hanya kelemahannya tentu saja perlu survei dan waktu untuk setting surveinya gitu ya. Dan yang paling penting lagi, alamat responden secara elektroniknya harus punya juga gitu ya. Dan apa kelemahan yang lain kalau ternyata emailnya itu ditolak gitu ya, ya sama juga seperti yang tertulis itu bisa ditolak. Tapi kalau yang secara online kadang-kadang ada gangguan sinyal gitu ya, elektroniknya gitu ya. Dia terganggu jadi tidak bisa dibaca gitu ya. Hanya orang yang punya akses internet yang terlibat di dalam surveinya. Seperti itu. Lanjut pada slide berikutnya. Oke. Bentuk instrumennya bisa seperti apa? Bisa tertulis, bisa berupa foto, bisa berupa suara dan gambar video. Jadi tadi ya bisa bentuk tertulis kertas, ya, kuesioner. Kalau gambar itu dalam bentuk foto, sketsa, atau audio, suara, atau suara dan gambar, video, gitu ya. Atau dokumen secara elektronik, email, media sosial, Google Form, Google Docs, gitu. Itu termasuk dari bentuk kuesionernya. Lanjut. Syarat instrumennya seperti apa? Ya, tentu saja harus fokus gitu ya, tidak ke sana kemari. Nah, kadang-kadang saya masih melihat mahasiswa penelitian itu pada saat membuat instrumennya itu yang ditanyakan itu sering kemana-mana gitu ya, tidak fokus gitu ya. Oleh karena itu harus punya tujuan. Ada ukuran mencapai tujuan, ada indikator untuk mencapai ukuran itu seperti apa, skala pengukurannya harus tepat, kuantitatif, dan lebih mudah. Tadi saya katakan lebih mudah yang kuantitatif, bukan kualitatif ya. Jadi skala pengukurannya kuantitatif saja, mudah mengukurnya. Jangan tadi jawabannya itu berupa kualitas, wah susah gitu ya.
menurut pendapat Anda, apakah orang ini baik atau tidak? Nah, itu tuh susah. Contoh orang Asia Tenggara, kalau orang Asia Tenggara termasuk Indonesia, kalau ada pertanyaan yang memuat kualitatif, susah jawabannya. Kalau orang Indonesia itu kalau ditanya bisa gini, menurut Anda apakah tulisan saya bagus atau tidak? Waduh, kalau ditanya seperti itu susah. Orang Indonesia tuh kalau misalnya jawab, wah jelek Pak, buruk Pak, ada namanya sopan santun. Ini kan orang tua. Bagaimana kalau saya jawabnya jelek, buruk? Waduh, nggak enak. Apalagi kalau nanti ujung-ujungnya berkaitan dengan penilaian. Waduh, susah. Makanya tadi lebih bagus skala pengukurannya kuantitatif. Nah, yang berikutnya yang terpenting yang nanti juga Anda akan melakukan proses ini pada saat membuat kuesioner, yaitu yang disebut dengan uji validitas kuesioner. Ya, saya seringkali mendapati sekarang mahasiswa penelitian itu sudah pintar-pintar ya. Penelitian itu sudah menggunakan uji kuesioner. Anda bisa lihat skripsi, mungkin kakak kelas Anda ada kemarin itu, mungkin kenal ya, ada Adnina, kemudian juga ada Lalitya kemarin gitu ya, kemudian juga Alifa, mungkin kakak kelas Anda, semuanya menguji kuesioner tuh, ya. Menguji kuesioner, ada juga Nur kemarin sih, Nur itu mengukur satu fenomena diuji gitu, ada uji kuesionernya gitu, ya. Lebih mudah nanti. Bagus atau tidak kuesionernya nanti terlihat, ya. Lanjut, bentuk kuesioner. Ini bentuk kuesioner ini sayang sekali yang Rafli ini karena tidak dalam bentuk PowerPoint, filenya ada di saya, ini yang Excel-nya. Jadi saya belum kirimkan, nanti saya kirimkan ya. Kalau saya yang ngontrol berarti saya bisa ngasih datanya seperti itu ya. Sebentar. Saya slide dulu. Atau mau coba Prof share screen lagi? Hah? Oh, boleh? Tadi Iya. kalau boleh pakai slide seperti boleh ya. Nah, ini pakai share screen-nya bisa. Kalau bisa bagus. Nanti isi filenya saya kirimkan, filenya itu mengikuti yang PowerPoint saya kirim ke Rafli ya. PowerPoint-nya udah keterima belum? Sudah, Prof. Oke ya. Share-nya udah bisa belum? Nah, bisa ya, saya share ya. Oke. Share-nya saya kirim ini dia. Oke, share. Klik. Terlihat? Terlihat? Oke. Terlihat nih bentuk kuesioner. Terlihat nggak? Terlihat, Terlihat. Prof. Terlihat ya. Bentuk kuesioner. Kuesioner yang pertama. Kuesioner terbuka. Apa yang disebut dengan kuesioner terbuka? Kuesioner terbuka itu adalah kuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang jawabannya bersifat terbuka, essay ya. Jadi kalau bersifat essay jawabannya tapi walaupun kemana-mana artinya pengacuan, jadi tidak ditanyakan. Tapi karena sifatnya essay maka jawabannya bisa panjang ya, yang diajukan oleh koresponden dengan penanya mengarahkan dan menjelaskan apa yang ditanyakan dan apa tujuan dari pengumpulan datanya. Itu kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka itu jawabannya essay. Lalu yang kedua kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup itu jawabannya nanti sudah ditutup, sudah ada jawabannya. Ya kalau dalam kuliah itu misalnya ada ujian multiple choice, gitu ya. Kalau multiple choice itu atau mungkin betul salah sudah dipatok ukurannya. Kalau betul salah itu termasuk kuesioner tertutup itu. Kalau yang namanya betul salah itu kuesioner tertutup, jawabannya cuma dua, betul atau salah. Atau kalau multiple choice tinggal pilih pertanyaannya satu, jawabannya bisa 3, 4 atau 5 gitu. Bisa pertanyaan yang pertama apa? Jawaban apa ini? A ini, B ini, C ini, D ini gitu ya. Itu kuesioner yang berisi daftar pertanyaan dengan jawaban yang bersifat tertutup. Jadi tidak bisa seperti essay tadi. Jawabannya sudah digiring pada pilihan yang disediakan ya.
Nah, ini yang tadi saya katakan ke Raffi, mungkin kalau diklik saya bisa menampilkan ini ada namanya contoh dari kuesionernya. Terlihat nggak? Terlihat, Terlihat? Prof. Terlihat ya. Ini contoh kuesioner terbuka. Ya, saya ambil Masih dari loading, Prof. Hah? Masih loading. Masih loading? Masih, Prof. Saya kirimkan aja filenya supaya Anda tidak penasaran. Kayaknya ini deh, Prof. Mungkin Kenapa? Di opsi share screen-nya. Oh, udah sih. Harusnya Oke. pas klik share screen itu, klik opsi yang screen, yang paling kiri atas. Oh, gitu. Opsi screen saja gitu ya. Iya, kayaknya bisa membantu. Nah, ini ya, opsinya ini apa nih? Screen. Screen. Jadi saya enggak ada. Kalau saya jadi hostnya ada di situ screen, langsung di sini enggak ada. Oh, Jadi susah juga. Ini nih, saya nih screen-nya nih. Yang ditampilkan tuh ini nih. Ini nih. Ada? Dapli? nah ini udah kelihatan. Nah, iya itu. Kalau di saya kalau sebagai hostnya bisa saya sebetulnya gitu ya. Tapi karena Rapli sebagai hostnya jadi saya nggak bisa ngatur itu nggak bisa gitu. Nah ini saya akan berikan nanti melalui Rapli contoh dari kuesioner terbuka. Anda lihat ya, kenapa terbuka jawabannya nanti bisa panjang nih di sini ya. Contoh kuesioner ini ditujukan untuk petugas kasih dan sebagainya. Nama responden ya pasti ini terbuka ya. Bisa ganti-ganti tergantung orang yang ditanya. Ini juga contoh kriteria dan pedoman program bawahku. Kriterianya, adakah kriteria? Nah ini jawabannya panjang ini nanti. Gitu ya, pemberian bantuannya seperti apa? Terukur jelas, jelaskan. Nah, itu namanya kuesioner terbuka, gitu ya. Jadi semua jawabannya ya bisa secara esai di mana si orang yang ditanya itu menjawab berdasarkan pengetahuan yang dimiliki tentang apa yang ditanya. Oleh karena itu, kalau kuesioner terbuka harus diketahui bahwa si responden benar-benar tahu tentang apa yang ditanya. So, kalau enggak ya kasihan salah semua itu jawabannya gitu ya. Jadi tidak akan valid datanya gitu ya karena sudah sulit mengukurnya. Biasanya kalau kuesioner terbuka itu digunakan untuk penelitian-penelitian yang sifatnya kualitatif. Nah, kualitatif kan tidak ada kuantifikasinya. Di sini kan tidak ada angka kuantitatifnya di sini. Ini kualitas semua nih. Apakah Anda memiliki database kelompok sasaran? Database itu punya atau tidak kan jawabannya ya. Dari mana Anda mendapatkan data? Itu juga kualitatif. Oh, saya dari sini Pak, dapatnya Pak dari Pak RT, Pak RW. Ah, bukan berarti bahwa orang yang tidak punya data itu dari Pak RW itu jelek gitu ya. Pokoknya kita tahu gambarannya secara kualitas orang ini kelompok sasaran ini bagus nih mendapatkan datanya gitu ya. Nah, itu aja. Jadi itu model daripada data yang diambil dengan kuesioner terbuka, ya. Lanjut lagi ke teknik penyusunan kuesioner tertutup, gitu ya. Nah, saya lanjutkan lagi share-nya nih ya. Share lagi ya. Oke. Share. Oke ya. Lanjut lagi sedikit lagi nih tentang kuesioner ya. Ini tadi kuesioner terbuka sudah ya. Jadi yang pertama bahwa pada kuesioner terbuka itu harus diketahui tujuan yang diinginkan oleh si orang yang menyebarkan kuesioner ini harus bisa terangkum. Jadi nanti mendapatkan data dan informasi yang jelas tentang akomodasi di daftar pertanyaannya.
Oleh karena itu, uraikan tujuan ke dalam beberapa kelompok data atau informasi yang ingin gali. Tadi saya berikan contohnya dari yang bawaku makmur itu, tujuan bawaku makmur itu ada 5 A, B, C, D tadi ya. Pertanyaan nomor 1 itu berkaitan dengan kriteria. Tujuannya adalah kriterianya bagus nggak? Nanti dilihat dari tujuan yang pertama kriteria, yang kedua sosialisasi, yang ketiga apa? Nah itu tujuan yang diperoleh itu tercapai tidaknya berdasarkan uraian tujuan ke dalam kelompok-kelompok pertanyaan. Dan jawaban yang diberikan itu adalah kelompok datanya, ya. Kemudian mengajukan pertanyaan harus berdasarkan tujuan dan subtujuannya. Kemudian untuk menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu dibuat ikhtisar atau kerangka isi apa yang akan ditanyakan. Ya. Oke, ini ya taraf menyusunnya. Yang pertama harus punya tujuan, daftar pertanyaan berdasarkan tujuan tadi, gitu ya. Kemudian harus kalau misalnya dalam bentuk kuesioner tertutup, kalau kuesioner tertutup itu sama seperti terbuka, tapi tujuan dari membuat kuesioner itu nanti dibuatkan jawaban-jawaban yang sudah dipilihkan, sama seperti multiple choice, gitu ya. Nah, tapi, saya berikan nih, ini ya, contohnya kuesioner tertutup nih. Jadi share lagi sama saya, di share lagi. Nah, ini dia kuesioner tertutup. Nah, saya berhentikan dulu share-nya. Bentar. Substrat, oke. Bentar ya, saya share lagi. Ini kuesioner tertutup. Tertutup. Nah, ini dia. Oke, saya coba sharekan dulu. Kuesioner tertutup. Oke, terlihat ya? Terlihat? Kuesioner tertutupnya? Filenya sepertinya belum terlihat, Prof. Belum. Masih Ini di sudah saya share nih. dokumennya. Ada? Ini? Masih di dokumennya, Prof. Belum file Word-nya. Belum Word-nya. Kayaknya untuk share screen satu window kayaknya. Oh gitu ya. Iya, biar tetap kelihatan. Betul. Susahnya Bapak nggak bisa kontrol kan? Kontrol itu Rapli. Jadi saya nggak bisa kontrol. Dari sini bisa dikontrol. Oke, saya kirim saja ini ya. Untuk yang contoh kuesioner terbuka dan tertutup, saya kirim. Tadi file PPT-nya sudah saya kirim ke Rapli, gitu ya. Sekarang saya kirim contoh kuesioner terbukunya. Saya kirim ke Rapli, sudah keterima belum? Oke. Sudah ada Rapli? Udah, Prof. Oke. Silakan Anda share untuk yang contoh kuesioner terbuka dan tertutupnya dilihat, gitu ya. Oke. Oke ya. Kalau sudah, contohnya sudah, ya nanti saya itu cuma ingin memperlihatkan Raffi ya dan teman-temannya pada saat membuat kuesioner tertutup, jawaban yang diberikan itu harus konsisten. Kenapa konsisten? Konsisten itu jadi misalnya begini, ada jawabannya itu 5, sangat tidak baik. Kemudian jawaban kedua tidak baik. Kemudian yang ketiganya adalah sedang. Yang keempatnya baik.
Yang kelimanya sangat baik. Nah, pada jawaban yang pertanyaan kedua dan seterusnya itu harus konsisten nomor 1 sampai 5 dari mulai paling buruk sampai yang paling bagus itu urutannya harus terurut sama, tidak boleh berbeda-beda. Mungkin Anda pernah menjumpai ada kuesioner yang jawabannya kok pertama jawabannya yang sangat baik, kok di pertanyaan nomor 2 jadi sangat buruk. Nah, itu artinya tidak konsisten, tidak boleh membuat daftar pertanyaan yang diurut tidak sama seperti yang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, itu kelemahan dari bukan kelemahan, kehati-hatian dalam membuat kuesioner dalam bentuk tertutup gitu ya. Nah, silakan Rafli perlihatkan slide yang bukan terakhir, mungkin satu terakhir, coba satu terakhir bisa dipresentasikan Rafli ya. Itu ada tugas yang harus Anda buat. Slide terakhir. Oke. Belum. Satu sebelum terakhir. Satu sebelumnya. Bukan. Ini kan next week nih. Nanti menguji kuesioner. Nah. Terus. Nah, ini dia. Oke. Silakan Anda diskusikan nanti ya dengan teman-temannya. Buatlah kuesioner terbuka dan tertutup untuk kasus mahasiswa ingin mengetahui seberapa peduli mahasiswa terhadap ketaatan mahasiswa pada peraturan lalu lintas di kampus Unpad. Ini banyak sekali terhadap ya. Harusnya mahasiswa ingin mengetahui seberapa peduli mahasiswa pada ketaatan terhadap peraturan lalu lintas di kampus Unpad Jatinangor. Nah, itu ya, karena ini ada 57, anggaplah 60 ya. 67 mahasiswa, nggak usah tiap mahasiswa membuat itu. Dibuat diskusi aja, Anda diskusikan. Kalau dibuat 10 berarti satu kelompok itu sekitar 5 atau 6 orang. Kurang lebihnya begitu diskusi ya. Nanti Anda buat kuesioner dalam bentuk terbuka dan tertutup tadi dibuat gitu ya. Nah, kita bisa diskusikan. Kira-kira seperti itu untuk contoh-contoh untuk yang kuesionernya, dan saya sudah bagikan menurut contohnya di Rafli tadi, PowerPoint-nya sudah, lalu kuesionernya juga sudah. Nah, tinggal sekarang slide terakhir. Slide berikutnya apa nih? Uji kuesioner, Prof. Nah, oke. Nah, jadi minggu depan kita akan berlatih dengan skenario seolah-olah Anda sudah membuat kuesioner bukan terbuka ya. Kalau untuk yang uji kuesioner itu Anda harus membuat kuesioner yang tertutup. Kenapa tertutup? Jawabannya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 atau 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Itu kan jawabannya tuh. Nah, nanti diuji apakah pertanyaan dan jawaban yang diperoleh itu reliable atau datanya valid atau tidak. Itu diuji. Minggu depan kita coba seperti apa Anda membuat jawaban kuesioner yang diuji kuesionernya itu. Minggu depan kita belajar. Baik, sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau bertanya, mangga silakan. Raffi bisa ditutup share-nya, mangga silakan. Prof, saya izin Silakan, kalau ada yang mau bertanya. bertanya, mangga. Prof, saya izin bertanya. Mangga, silakan. Tadi itu selama penjelasan saya masih meraba-raba gitu ngebayangin kalau misalkan si penelitiannya itu kayak mengembangkan model bisnis UMKM nih, Prof. Terus apakah cukup bentuknya tuh observasi lapangan aja di UMKM atau sampling gitu. Tapi
kalau kayak gitu bentuknya bakal kayak gimana ya? Terus juga gimana sih caranya biar kita tahu teknik pengumpulan data yang cocok sama topik penelitian kita, Prof? Oke. Sonia, yang penting itu tujuan penelitiannya untuk apa? Itu dulu tuh. Misalnya Anda berikan kepada Bapak contoh barusan dari UMKM itu yang Anda akan untuk apa? Model Misalnya bisnisnya, Prof. apa? Apa? Misalkan pengembangan model bisnisnya gitu. Kalau model bisnis berarti itu kaitannya dengan bagaimana dia menjelaskan objek dari bisnisnya itu. Jadi pertanyaannya nanti berkutat dengan bagaimana si orang itu menjalankan bisnisnya. Makanya nanti keluar model. Nah, ini nanti lebih banyak ke kualitatif. Kualitatif. Kenapa kualitatif? Kan tadi jawabannya itu berdasarkan apa yang diberikan dia gitu ya. Tapi beda dengan misalnya begini, Sonia. Dari OKM tadi bukan model bisnis. Misalnya, saya tahu nih, mahasiswa kalau yang pakai model bisnis itu terpengaruh dengan penelitiannya Pak Dwi. Dia pasti model bisnis terus gitu ya. Padahal tidak harus ke model bisnis. Saya bilang tuh ada kakak kelasnya namanya Nanda sama Lalitia ya. Si Lalitia itu kemudian saya bilang, kamu buat apa penelitian gini Pak? UKM yang saya amati dari teman saya yang meneliti tentang model bisnisnya, jadi salah satu mahasiswa meneliti model bisnis, soalnya ada mahasiswa dari bisnisnya itu dinilai apakah produk yang dihasilkan UKM tersebut produknya bagus atau tidak gitu ya, nanti diuji gitu ya. Nah, nanti produknya misalnya dia kebetulan produknya itu kue gitu ya. Kue itu apa yang harus diperbaiki dari produk kue di UKM itu. Jadi nanti datanya adalah data kuantitatif itu. Jadi yang ukuran kuenya bagaimana gitu ya. Kemudian juga nanti kalau organoleptik juga boleh ada kualitatifnya sebagian, tapi ada campuran antara kuantitatifnya ada kualitatifnya. Diukur itu nanti. Jadi ukuran-ukuran tadi diuji nanti ada uji pengujiannya ya. Nah, jadi Sonia sebetulnya tidak harus kalau tadi disebutkan tadi model bisnis itu lebih banyak cenderungnya ke kualitatif gitu ya. Dia tadi Pak boleh observasi? Iya pasti banyak observasi nanti di sana ada wawancaranya di situ dan kamu menggambarkan, mendeskripsikan apa yang terjadi di tempat Anda penelitian. Makanya tadi kata Bapak tergantung dari tujuan penelitiannya apa. Anda akan mendapatkan, kalau tadi model bisnis berarti Anda nanti akan mendeskripsikan model bisnisnya. Itu kira-kira Sonia. Berarti berkutatnya di satu. Betul, jadi berkutatnya di satu tempat itu saja. Tapi kalau berkaitan dengan produk, berarti karakter produknya yang nanti Anda lihat. Gitu ya. Misalnya produk yang seperti apa. Seperti contoh, saya akan berikan kalau Anda minta sih boleh. Misalnya ada mahasiswa ingin tahu model kemasan yang seperti apa yang bagus. Nah itu ada pertanyaannya tuh. Kemasan yang bagus dan nanti ini ada dia membuat beberapa contoh kemasan, diukur bentuknya begini, bahannya dari apa, harganya berapa, gitu. Kekuatannya seperti apa, gitu. Nanti diukur tuh, gitu ya masing-masing. Kemudian nanti hasil hitungannya dianalisis, oh ini yang paling bagus kemasannya seperti ini, jadi sudah. Ada seperti itu. Kira-kira begitu, Sonia. Oke, terima kasih banyak, Prof. Oke, siap. Nanti secara detail kalau mau penelitian, ya ngobrol lah dengan Bapak boleh. Nggak tahu siapa pembimbingnya kan belum ada, tapi kalau mau di luar konteks pembimbingnya bukan saya, enggak apa-apa. Saya diajak diskusi boleh, bukan hanya Sonia. Yang lain-lain kalau mau penelitian ada Dante, ada Winona, boleh silakan. Kalau mau Putri misalnya, boleh silakan. Ya, mangga. Baik, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Prof. Mangga Dante. Dari segi kemudahan mengolah data kuesioner, sepertinya lebih mudah untuk mengolah data kuesioner tertutup daripada terbuka. Tapi Betul. adakah lalu apa gitu, Prof, kelebihan dari kuesioner terbuka? Kalau terbuka itu ya susah nanti ngolahnya lama gitu. Lama ngolahnya gitu aja.
Mendeskripsikannya ya si orang yang meneliti itu yang harus pandai-pandai membuat representasi dari jawabannya itu. Gitu. Jadi Dante bisa lihat dari beberapa skripsi mahasiswa yang menganalisis menggunakan metode kuantitatif, pasti itu lebih cepat dan lebih gampang menganalisisnya. Bukan berarti bahwa kualitatif tidak bisa. Bisa nanti ada cara namanya kuantifikasi dari data kualitatif. Boleh, boleh. Anak saya kemarin di Vkom penelitiannya itu adalah kuantifikasi dari data kualitatifnya. Jadi kemarin itu bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap pelayanan Unpad dari 2 fakultas, FISIP dan FTIP. Itu dia melakukan penelitian itu. Diteliti, oh gini tanggapannya, gitu. Ya itu kan kualitatif tuh. Tapi bisa karena ada kuantifikasinya nanti. Ya, kalau misalnya sangat bagus diberi nilai sekian, kalau bagus sekian, gitu. Bisa nanti. Kalau dari kelebihan dibanding kuantitatif, kualitatif lebih apa, Prof? Ya tergantung dari ininya ya, kuantitatif atau kualitatif itu. Kalau kualitatif itu kualitas ya berhubungan dengan subjektif sebetulnya. Kalau yang lebih objektif itu yang kuantitatif, bukan soal kelebihan kekurangan ya, tergantung dari sudut pandangnya orang itu. Cuman Bapak melihat kalau kuantitatif itu terukur. Sudah Bapak sebutkan. Kalau yang kualitatif itu benar jawabannya, tapi dari sudut pandang peneliti, kan itu subjektif sifatnya ya. Nah, kalau yang kuantitatif itu bisa diuji dan hasil ujinya dengan orang yang berbeda-beda bisa jadi umum gitu karena datanya itu kuantitatif. Seperti gini, kalau Anda nimbang kilo mangga, 5 kilo mangga, kalau ukurannya sama 5 kilo, siapapun orangnya selama timbangannya sama, maka 5 kilonya akan sama. Tapi kalau kualitatif beda, misalnya menurut Dante kalau tulisan Bapak bagus enggak? Kata Dante, ya cukup Pak. Terus kata Rapli, enggak Pak, jelek. Kan gitu, bisa beda-beda kan gitu ya. Subjektif sifatnya. Nanti ngujinya seperti apa? Nah ngujinya terpaksa lah. Harus dibuat kuantifikasi nanti. Mana rata-rata dari angka kualitatifnya. Nah, kalau Anda lihat kuantifikasi dari kualitatif itu, contoh yang terjadi itu di teknologi pangan tuh. Ada namanya skala Likert. Likert itu dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu nanti dikuantifikasi. Misalnya makanan ini enak atau enggak? Nanti dijawab. Sangat enak, cukup, tidak enak, sangat tidak enak kan gitu ya. Nah ini dikuantifikasi. Harus ada jawaban sebab kalau tidak ya repot gitu ya. Yang disebut tadi baik buruk itu kan susah. Makanya tadi saya katakan bukan berarti bahwa yang metode kuantitatif itu lebih bagus. Ya dua-duanya juga kan metode gitu. Tapi yang metode kuantitatif itu lebih bisa dipertanggungjawabkan karena lebih berlaku umum gitu. Bukan subjektif tapi objektif. Gitu. Kira-kira begitu Dantu. Baik, Prof. Berarti tetap menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian ya, Prof? Betul. Biasanya itu di penelitian psikologi gitu ya. Kemudian juga ada beberapa di ilmu sosial itu banyak tuh menggunakan kualitatif seperti itu. Bukan berarti itu jelek, enggak juga, tergantung tujuannya. Gitu. Terima kasih, Prof. Siap. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, ini sudah terdengar suara adzan Nofor gitu ya. Kuliah kita pas waktunya jam 11.40 kuliah kita selesai. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri saja. Mungkin Rapli ya kuliahnya.